Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan kita pada mata kuliah metode numerik. Setelah 3 minggu kita vakum, tidak ada kuliah. Salah satunya karena adanya miskomunikasi ya. Ketika libur Idul Adha yang awalnya di kalender akademik itu bertepatan dengan hari Sabtu, dan ternyata Idul Adha-nya itu hari Jumat. Jadi mohon maaf, kita harus libur karena adanya miskomunikasi dan minggu lalu saya juga tidak bisa mengisi perkuliahan karena adanya suatu hal yang tidak bisa saya tinggal dan eh, hari ini saya juga belum bisa mengisi perkuliahan secara luring dikarenakan saya ada kepentingan. Jadi mohon maaf saya harus mengirim apa namanya video pembelajaran. Semoga nantinya teman-teman bisa memahami dengan apa yang akan saya jelaskan hari ini. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang metode penyelesaian persamaan nonlinier masih dalam metode tertutup seperti yang sudah kita bahas 3 minggu yang lalu di pertemuan terakhir kita membahas untuk menyelesaikan persamaan nonlinier itu ada dua metode, metode tertutup dan metode terbuka. Untuk untuk metode tertutup, kita punya dua metode. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu metode biseksi atau metode bagi dua. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode regula falsi atau posisi palsu. Masih termasuk dalam jenis metode tertutup dalam menyelesaikan persamaan nonlinear. Oke, perlu saya ingatkan kembali seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa apa metode tertutup dibagi menjadi dua macam, yaitu metode biseksi atau metode bagi dua, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir, dan hari ini kita akan membahas tentang metode regula falsi. Baik, langsung saja terkait dengan metode posisi palsu atau regula falsi, ya. Jadi, definisi dari regula falsi itu adalah metode posisi palsu. Kenapa disebut sebagai posisi palsu? Nanti akan kita bahas. Nah, kita review kembali di pembahasan terakhir yaitu metode bagi dua. Kenapa diberi nama metode bagi dua atau biseksi? Karena antara selang A dan B kita bagi dua mencari titik C-nya. Di mana titik C ini adalah pas di tengah-tengah selang A dan B begitu ya. Jadi untuk mencari C kita cukup bagi dua saja. Seterusnya sampai mengecil kita mencari nilai C-nya. Nah, C yang paling kecil itu apa namanya setelah memenuhi kriteria dari langkah-langkah metode biseksi itu itulah yang kita sebut sebagai akar hampiran. Nah, cukup dibagi dua, bagi dua dan seterusnya sampai semakin mengecil mendekati akar yang sebenarnya. Itu kalau apa namanya metode biseksi. Nah, sekarang bagaimana tentang metode posisi palsu? Tidak jauh berbeda, hanya saja apa namanya untuk caranya nanti tidak jauh berbeda ya. Hanya saja untuk metodenya, langkahnya ini ada sedikit saja perbedaan. Tapi saya rasa teman-teman pasti paham apabila Anda benar-benar menyaksikan, menyimak penjelasan dari saya. Baik, di sini ada poin pertama itu menjelaskan bahwa meskipun metode bagi dua atau biseksi selalu berhasil menemukan akar, tetapi kecepatan konvergensinya itu sangat lambat. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan jika nilai FA dan FB turut diperhitungkan. Jika FA lebih dekat dengan nol daripada FB, maka akar akan lebih dekat ke X sama dengan A daripada ke X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB adalah metode regula falsi atau metode posisi palsu. Oke, sebentar, mohon maaf ini agak loading ya. Baik, di sini di sebelah kiri ada gambar ya, ada gambar kurva, kurva fx nih, kurva fx-nya bukan merupakan garis lurus ya, karena ini persamaan nonlinier. Nonlinier artinya pangkat tertinggi dari variabelnya itu satu. Jadi apa namanya? Ini garis yang melengkung, kurva yang melengkung ini adalah kurva asli dari sumbu fx yang sebenarnya.
Nantinya, kenapa disebut posisi palsu? Karena kita akan menarik garis ini, garis AB, sebagai bantuan untuk mencari posisi si akar aslinya. Nah, seperti itu. Di sini kita akan mencari nilai B, nilai FB, A, dan FA. Nah, makanya kenapa dalam metode regula falsi kita memerlukan bantuan adanya FB dan FA di sini. Baik, selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Oke, di sini dikatakan dengan menggunakan metode regula falsi, dibuat garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Mana itu titik A, FA dan B, FB? Perhatikan di sini teman-teman. Nah, saya jelaskan kembali bahwa ini adalah fungsi fx yang sebenarnya. Sedangkan akar yang akan kita cari, akar sebenarnya ada di titik sini. Di titik perpotongan ini ya, ini adalah akar sebenarnya dari fungsi tersebut. Hanya saja karena mungkin persamaan nonlinear ini terlalu sulit untuk dipecahkan secara analitis, maka dari itu kita membutuhkan bantuan metode numerik untuk mencari akar hampiran. Nah, perhatikan di sini dikatakan bahwa dengan menggunakan metode regula falsi dibuat garis lurus sebagai garis bantuan yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Perhatikan di sini, teman-teman, ini adalah selangnya, selang A dan selang B, A sebelah kiri, B sebelah kanan. Ini adalah selang A, ini selang B, ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Nah, ini kita tarik garis di sini ya, A yang lurus dengan A, kita tarik garis ke sini sampai kepada kurva fx. Ternyata A itu lurusnya di sini. Nah, kita beri nama di sini adalah titik A besar, di mana titik A besar ini koordinatnya adalah x, y. Koordinat dari titik A ini adalah x, y, di mana x-nya itu adalah senilai A, sedangkan y-nya itu adalah FA. Saya rasa teman-teman sudah paham ya bahwa nama lain dari Y itu adalah fx. Nah, sedangkan di sini x-nya itu adalah A, maka y-nya sama dengan FA. Jadi, koordinat dari titik A besar ini adalah A, FA. Ya, di mana x-nya sama dengan A, y-nya sama dengan FA. Begitu juga dengan titik B. Titik B di sini kita tinggal menarik garis lurus dari B sampai mencapai sampai menyentuh si apa namanya kurva fx ini, sehingga didapatkan titik B besar adalah letaknya di sini, di mana koordinat titik B adalah B, FB, sama dengan yang tadi ya, titik A ada koordinatnya adalah A, FA. Di sini titik B besar koordinatnya adalah B, FB, X, Y, di mana X-nya senilai B, sedangkan Y-nya senilai FB. Ya, jadi titik B itu koordinatnya adalah B, FB. Nah, setelah kita temukan garis A dan kita temukan titik A dan titik B, maka kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik A dan B tersebut. Ya, titik A, nama lain dari titik A, koordinatnya adalah A, FA, B adalah B, FB. Nah, kita tarik garis lurus di sini. Nah, baik, sedangkan selanjutnya penjelasan kedua, perpotongan garis tersebut dengan sumbu X merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Ya, perpotongan garis tersebut dengan sumbu X merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Mana perpotongan garis AB dengan sumbu X, yaitu di sini di titik C. Titik C besar ini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai titik akar hampiran atau taksiran akar yang akan kita cari nantinya. Di mana yang akar sebenarnya kan di sini, ini akar taksirannya ada di titik ini. Nah, itu kita anggap tidak terlalu jauh ya mendekati si akar sebenarnya atau akar sejatinya. Selanjutnya, poin ketiga dijelaskan bahwa garis lurus seolah-olah berlaku menggantikan kurva fx dan memberikan posisi palsu dari akar. Nah, makanya kenapa ini ya, ini kan ini sumbu fx yang sebenarnya. Nah, kita apa namanya? Kita memberikan garis bantuan ini, garis lurus ini sebagai garis bantuan yang seolah-olah menggantikan kurva fx yang sebenarnya untuk mencari akar taksirannya.
di mana yang harusnya di sini akarnya kita bisa mendekatinya di sebelah sini. Nah, makanya kenapa ini disebut sebagai metode regula falsi, yaitu posisi palsu dari akar. Posisi palsu, bukan posisi sebenarnya. Ini adalah posisi palsu dari akar yang mendekati akar sejati atau akar sebenarnya. Titik C merupakan taksiran dari akar yang diperbaiki. Nah, makanya kenapa ini disebut sebagai metode posisi palsu. Kalau di biseksi, untuk mencari titik C mudah saja, kita tinggal menambahkan A ditambah B dibagi dua. Nah, itu kan bagi dua, maka C-nya tinggal dibagi dua aja antara A ditambah B dibagi dua akan menjadi C. Nah, untuk ini tidak sesederhana itu. Untuk mencari nilai C-nya nanti akan ada rumusnya, begitu ya. Dari metodenya saja juga ada sedikit perbedaan. Kalau yang biseksi, misalkan di sini A, sini B, nah C-nya pas di tengah-tengah. Nah, nanti ada syarat lagi untuk mencari selang selanjutnya, mau pilih selang AC atau CB dengan melihat dari nilai FA dikalikan FC lebih atau kurang dari nol. Nah, dengan syarat yang sudah kita bahas minggu lalu, sorry, di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah penjelasan untuk apa namanya metode regula falsi. Kenapa disebut sebagai posisi palsu atau regula falsi? Karena adanya garis bantuan ini, garis AB yang seakan-akan menggantikan si kurva fx yang sebenarnya untuk mendekati si akar sejati, di mana di sini disebut sebagai akar taksiran atau posisi palsu dari akar. Nah, selanjutnya Nah, ini adalah adalah apa namanya? Langkah kita untuk mencari nilai C-nya. Kalau di metode bagi dua, cukup A ditambah B dibagi dua sama dengan kita sudah dapatkan nilai C. Nah, untuk metode ini tidak sesederhana itu. Untuk mencari nilai C, kita melewati beberapa langkah-langkah seperti ini. Perhatikan di sini, teman-teman. Gradien garis AB itu sama dengan gradien garis BC. Gradien itu apa? Kemiringan ya, kemiringan garis. Oke? Yang mana garis AB? Garis AB adalah ini, garis dari A sampai B. Itu dikatakan sama dengan gradien garis BC. Mana garis BC? Yaitu dari titik C sini ke titik B sini. Nah, karena ini kan satu garis ya, maka kemiringannya pasti sama. Maka bisa kita katakan bahwa gradien garis AB itu sama dengan gradien garis BC. Ya, karena sebenarnya dia adalah satu garis, jadi kemiringannya sama. Baik, di sini teman-teman, pasti teman-teman ingat bagaimana rumus untuk mencari gradien. Rumus untuk mencari gradien adalah X2, sorry, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, seperti itu. Apa namanya? Ordinat, kedua ordinat dikurangi dibagi absis dikurangi absis. Ya, ordinat dikurangi ordinat dibagi absis dikurangi absis. Di mana ordinat itu adalah nilai Y, sedangkan absis itu adalah nilai X. Jadi, kalau teman-teman ingat, M biasanya gradien itu disimbolkan dengan M ya. M sama dengan Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. Nah, seperti itu. Perhatikan yang pertama di sini ada gradien garis AB. Mana itu garis AB? Garis AB adalah garis yang panjang ini. Mana apa namanya? Bagaimana rumus mencari gradien garis AB? Yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2-nya yang mana? Y2 ini kita pakai yang apa namanya yang B ya. Sedangkan Y1-nya kita pakai yang A. Maka kalau Y2 min Y1, Y2-nya adalah FB, maka Y1-nya adalah FA. Maka rumusnya adalah Y2 min Y1 yaitu FB dikurangi FA. Perhatikan di sini FB sebagai Y2-nya, sedangkan Y1-nya adalah FA. Tuh ya. FB dikurangi FA. Sedangkan absis untuk X2 titik B yaitu senilai B. Sedangkan absis untuk si titik A itu adalah A. Berarti X2 min X1, X2 min X1 yaitu X2-nya adalah B dikurangi X1-nya itu adalah A. Nah, jadi untuk gradien garis AB itu adalah FB dikurangi FA, sorry. Ini kelebihan ya, kelebihan F-nya ya. Harusnya yang di dalam kurung ini A saja. Berarti FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A. Seperti itu. Oh, mohon maaf ini saya copy ke bawah jadi penulisannya
salah ya. Ini harusnya FA, F-nya tidak ada. Jadi mohon maaf teman-teman, mohon dimaklumi. Ini ada kesalahan penulisan. Jadi di sini FB dikurangi FA, F dalam kurung B dikurangi F dalam kurung A dibagi B min A. Nah itu untuk gradien garis AB. Sedangkan untuk gradien garis BC, mana garis BC? Garis BC adalah yang ini. Ya, garis BC adalah yang ini. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Apa namanya? Sama dengan gradien garis apa? Gradien garis AB. Kita tentukan dulu supaya tidak membingungkan. Kalau tadi koordinat titik AA, FA, sorry, posisi koordinat titik B adalah B, FB. Bagaimana dengan koordinat titik C? Perhatikan di sini titik C ini memotong sumbu X ya. Berarti kalau memotong sumbu X, pastinya nilai Y-nya adalah nol. Sedangkan nilai X-nya adalah C. Jadi posisi koordinat titik C itu kan X, Y. X-nya adalah senilai C, Y-nya senilai nol. Berarti posisi titik C ini koordinatnya adalah C, nol. X, Y, X-nya C, Y-nya nol. Berarti koordinat titik C adalah C, nol. Ya, C, nol. Ingat-ingat. Di sini posisinya C, nol. Maka untuk mencari gradien garis BC mudah saja. Sama rumusnya Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. X2-nya, sorry, X2 dan Y2-nya kita pakai titik B, sedangkan untuk X1, Y1 kita pakai posisi titik C. Ya, maka X2 min X1 untuk garis BC, X2 min X, sorry, Y2 min Y1 berarti Y2-nya adalah FB, ya. Untuk Y1-nya itu adalah apa namanya? Ordinat dari titik C, berarti FB dikurangi nol. Mohon maaf, sebentar saya cas dulu laptop saya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi masih laptop saya mau ngedrop, jadi saya cas dulu. Saya lanjutkan tadi, kita kembali lagi ke gradien garis BC, di mana garis BC itu adalah garis yang ini. Artinya kita untuk mencari gradiennya, kita perhatikan posisi koordinat titik B dan titik C. Di mana titik B ini kita jadikan sebagai Y2, sorry, X2 dan Y2-nya, sedangkan titik C kita jadikan sebagai Y1 dan X1-nya. Ingat rumus gradien adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2-nya milik B berarti FB dikurangi Y1-nya adalah milik si C, di mana nilai Y dari titik C itu adalah nol. Berarti FB dikurangi nol dibagi X2 min X1. X2-nya itu adalah nilai X dari si B yaitu B dikurangi X1, X1-nya itu adalah nilai X dari si titik C yang senilai C. Berarti B dikurangi C. Ya. Jadi gradien garis BC rumusnya adalah FB dikurangi nol per B dikurangi C. Oke, perhatikan di sini. Karena FB dikurangi nol itu adalah FB, maka saya lanjutkan di sini. Yang sebelah kiri masih sama. Ingat teman-teman, ini bukan F dalam kurung FA, tapi ini cukup FA saja, F dalam kurung A karena saya salah penulisan. Berarti kita lanjutkan FB dikurangi FA dibagi B min A sama dengan FB min B, sorry, FB per B min C. Karena FB dikurangi nol, hasilnya adalah FB. Perhatikan di sini kita kalikan silang ya. Saya pakai istilah kalikan silang supaya cepat. Oke, B min A dikali kita kali silang ini, B min A dikalikan FB kita taruh di sebelah kiri. Kalau Anda mau taruh di sebelah kanan juga tidak apa-apa karena di situ ada tanda sama dengan artinya mau dibolak-balik itu adalah sama ya. Jadi saya letakkan di sini B min A dikalikan FB saya letakkan di sini berarti menjadi FB dikalikan B min A ya. Sedangkan untuk FB min FA dikalikan BC saya taruh di sini. Saya letakkan di ruas kanan. Jadi FB min FA dikalikan BC. Hasil dari kali silang. Baik. Selanjutnya teman-teman di sini perhatikan. Di sini masih tetap di ruas kiri. Di ruas kiri masih tetap FB dikali B min A. Ruas kanan kita ruas kanan kita distribusikan ya. Perhatikan di sini yang di dalam kurung.
ini dikalikan dengan kurung yang sebelah sini kita kalikan satu-satu dengan kurung yang B min C. FB dikalikan B menjadi FB kali B. FB dikalikan min C menjadi min FB dikali C, ya. Sedangkan min FA dikalikan B menjadi min FA kali B. Min FA dikalikan min C, min kali min plus ya menjadi FA dikalikan C. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham. Sebelah kiri masih tetap, ruas kiri masih tetap bentuknya FB dikali dalam kurung B min A sama dengan, perhatikan di sini, yang sama-sama dikali B, ini ada FB kali B, di sini ada FA kali B, kita jadikan satu ya, kita kumpulkan. Jadi FB dikalikan B, yang ini kita pindah ke depan menjadi min FA kali B, yang ini yang sama-sama ada unsur C-nya, yang sama-sama dikalikan C, kita jadikan satu di sini, kita distribusikan, kita keluarkan C-nya. Kalau kita tulis lengkap kan min FB kali C plus FA kali C. Ya, berarti kita tulis di sini, kita keluarkan C-nya menjadi FB, FB, ya, sorry mana FB dikurangi FA kali C, karena nanti ketika kita keluarkan min kali FB menjadi min FB C, min kali min menjadi plus FA C, ya, berarti di sini di dalam kurung itu tandanya min. Anda semua sudah paham, saya yakin Anda semua sudah paham, maka di sini menjadi min dalam kurung FB dikurangi FA tutup kurung dikali C. Selanjutnya selanjutnya perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini saya pindah. Kan kita mau mencari C-nya ya, maka yang ada C-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Saya pakai istilah pindah ruas. Perhatikan karena di sini di ruas kanan awalnya minus, karena pindah ruas ke kiri menjadi plus. Jadi FB dikurangi FA dikalikan C. Minusnya jadi plus. Minus yang di luar kurung ya. Kalau yang di dalam kurung tetap dia minus. FB min FA dikali C. Sama dengan ini tetap, sorry, ini ya, yang awalnya di ruas kiri dia plus pindah ke ruas kanan menjadi minus. Min FB dikali B min A ditambah FB kali B dikurangi FA dikali B. Oke, sampai di sini karena kita mau mencari C, maka cukup kita sisakan C saja di ruas kiri. Karena ini perkalian, maka untuk mencari C, ruas kanan dibagi ruas kiri. Ruas kanannya adalah ini, min FB dikalikan B min A, ditambah FB dikurangi FA kali B, ini kita keluarkan B-nya ya, jadi apa namanya, kita keluarkan B-nya, plus FB yang ini min FA dikalikan B. Kita sama-sama keluarkan B-nya karena di sini-sini sama, karena di sini sama-sama dikali B, maka kita keluarkan B-nya dibagi yang ruas kiri yaitu FB min FA. Oke, teman-teman di sini perhatikan C-nya tetap, C-nya turun di sini sama dengan. Oke, perhatikan di sini yang sebelah, yang di belakang ini ya kah, karena ini apa namanya? Karena ini adalah pecahan, maka ini harus sama-sama dibagi dengan penyebut. Yang di sini kita bagi penyebut, yang di belakang kita juga bagi dengan penyebut. Nah, karena kalau yang di sebelah sini tidak sama dengan penyebut, maka kita biarkan saja. Kita biarkan saja bentuknya tetap min FB dikalikan B min A per penyebutnya itu FB min FA. Sedangkan perhatikan di sini, yang di dalam kurung ternyata bentuknya sama dengan penyebutnya. Sama-sama FB dikurangi FA. Nah, karena ini sama dan ini dibagi, FB min FA dibagi FB min FA hasilnya adalah satu, satu dikali B, hasilnya adalah B. Nah, perhatikan lagi di sini menyisakan min FB dikalikan B min A dibagi dengan penyebutnya yaitu FB min FA ditambah B. Kenapa tinggal B? Karena ini sama. Atas sama bawahnya sama. Karena sama, atas dibagi bawah hasilnya satu, satu kali B jadi plus B. Oke, jadi kita sudah dapatkan rumus untuk mencari C itu adalah ini. Nah, supaya minusnya itu tidak mengganggu di depan, maka kita tukar posisinya. B-nya kita pindah ke depan menjadi B dikurangi
FB dikali B min A per FB dikurangi FA. Nah, inilah rumus untuk mencari untuk mencari nilai C pada metode regula falsi. Kalau di biseksi, cukup dibagi dua saja. A ditambah B dibagi dua, itu adalah nilai C-nya. Nah, kalau pada metode regula falsi, untuk mencari nilai C, kita pakai rumus ini. C sama dengan B dikurangi FB dikalikan B min A per atau dibagi FB min FA. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai C. Selanjutnya, sebentar, masih loading, mohon bersabar. Oke, masih sama dengan metode biseksi untuk menentukan selang namanya eh, metode numerik, kita masih menggunakan yang namanya iterasi. Begitu juga pada metode posisi palsu ini, kita juga masih harus menggunakan yang namanya iterasi ya. Karena iterasi, maka sama dengan metode biseksi, kita harus menentukan selang-selang baru. Apakah kita menggunakan selang AC atau CB dengan cara yang sama. Ketika apa namanya, ketika FA dikali FC itu kurang dari nol, maka selang baru yang kita gunakan adalah selang AC. Tapi kalau FA dikali C itu tidak kurang dari nol, artinya dia lebih dari nol, maka kita akan menggunakan selang barunya yaitu selang CB. Sama dengan metode biseksi ya. Kalau FA kali FC-nya itu kurang dari nol, maka selang baru yang akan kita gunakan adalah selang AC. Sedangkan kalau FA kali FC itu lebih dari nol, maka selang baru yang akan kita gunakan adalah selang yang CB. Jadi apa namanya? Caranya sama ya, sama dengan metode biseksi. Yang berbeda hanya cara untuk mencari nilai C-nya. Kalau menentukan selang baru itu sama, rumusnya sama. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu sama persis dengan contoh soal pada metode biseksi. Kenapa saya gunakan contoh yang sama? Karena kita akan melihat apakah akar hampiran yang dihasilkan itu sama atau malah berbeda ya. Dengan soal yang sama, tentukan akar dari f persamaan fx sama dengan e pangkat x min 5x pangkat 2 di dalam selang 0,1 dan epsilon 0,00001. Ya, nolnya ada 4, 0,00001. Baik, di sini juga saya menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Di sini saya di kolom pertama ini adalah kolom R. Kolom R ini menunjukkan iterasi ya, iterasi ke 0, 1, 2 dan seterusnya. A ini adalah nilai A, C adalah nilai C-nya, B adalah nilai B-nya, FA adalah nilai fungsi A. Ketika kita masukkan ke persamaan ini, FC juga nilai dari fungsi ketika kita masukkan nilai C ke persamaan ini. Begitu juga dengan FB, ini adalah nilai dari fungsi fx ketika x-nya kita ganti dengan nilai B-nya. Ini adalah selang baru yang akan digunakan setelah kita mengalihkan FA kali FC-nya untuk menentukan selang yang akan digunakan, selang AC atau selang CB. Nah, ini adalah lebar selang barunya. Lebar selang barunya itu yang mana? Sama ya, seperti apa namanya, seperti pada metode biseksi. Oke teman-teman, di sini untuk ini perhatikan selang pertama itu adalah 0,1, artinya nilai A-nya adalah 0 sedangkan nilai B-nya adalah 1. Berarti kita pada iterasi pertama kita menggunakan selang yang A 0,0000. Kenapa saya gunakan di sini nolnya 6 angka di belakang koma? Karena kita mau, seperti yang sudah saya jelaskan di metode biseksi, karena kita mau melihat apa namanya, angka-angka atau bilangan-bilangan di belakang koma karena epsilonnya di sini ada 5 angka di belakang koma. Jadi si angka yang kita gunakan di belakang koma pada pencarian ini harusnya minimal ada 6 angka di belakang koma karena untuk apa namanya, benar-benar melihat apa? Benar-benar melihat apa ketelitian dari perhitungan kita seperti itu.
Baik, teman-teman, di sini kita A-nya menggunakan yang ini ya. Karena ini selang pertama, maka 0,1 A-nya adalah 0, B-nya adalah 1. Kita tuliskan di sini A-nya sebagai 0,00000, sedangkan B-nya adalah 1,000 sampai 6 angka di belakang koma. Untuk mencari nilai FA, kita tinggal memasukkan nilai ini, nilai A-nya kepada fungsi ini, seperti yang sudah saya sarankan kepada Anda. Supaya Anda mengetahui perhitungannya, silakan Anda pakai kalkulator atau pakai Excel, terserah, atau bantuan software matematika apapun. Jadi, ketika kita sudah memasukkan nilai A ke fungsi fx sama dengan E pangkat x min 5x pangkat 2, maka didapatkan nilai FA-nya adalah ini. Ya, nilai FA-nya adalah ini. Sedangkan untuk apa namanya, mencari nilai FB-nya, karena kita belum mencari nilai C, maka belum bisa kita mencari nilai FC. Yang bisa kita tentukan adalah nilai A, B, FA, dan FB. Untuk mencari nilai FB dengan cara yang sama, kita tinggal memasukkan nilai B ini ke dalam fungsi Fx. Jadi, X-nya ini kita ganti dengan nilai B. Berarti FB, F1 ya, F1 sama dengan E pangkat 1 dikurangi 5 dikalikan 1 pangkat 2, masukkan ke sini, maka didapatkan nilai FB-nya adalah ini. Ya, dengan bantuan sorry, kalkulator dan lain-lain, maka Anda akan mendapatkan nilai FB ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, B, FA, dan FB, maka kita bisa menentukan nilai C dengan rumus yang tadi, yaitu untuk menentukan nilai C, kita masukkan ke rumus ini. C sama dengan B dikurangi FB dikali B min A per FB dikurangi FA. Nah, tinggal masukkan ke rumus ini, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan nilai C yang nilainya adalah 0,304718. Oke, kita sudah dapatkan nilai C dari rumus yang tadi, maka untuk mencari nilai FC, kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai C ke fungsi ini, ke fungsi fx sama dengan E pangkat x min 5x pangkat 2. Kita tinggal masukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan nilai FC-nya ini. Begitu teman-teman. Nah, karena kalau di metode biseksi, iterasi itu akan berhenti ketika nilai selang baru itu kurang dari epsilon. Nah, seperti itu ya, ketika nilai selang barunya kurang dari epsilon yang ditentukan. Perhatikan di sini, lebar selang barunya itu 0,6952282, itu masih jauh ya, masih jauh lebih besar dari epsilon. Artinya apa? Bahwa kita harus meneruskan iterasi. Kita harus meneruskan iterasi ke iterasi selanjutnya. Hanya saja untuk melanjutkan ke iterasi selanjutnya, ke iterasi pertama, kita harus menentukan selang barunya. Sama dengan metode biseksi ya, kita harus menentukan selang barunya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat nilai dari FA dikalikan FC. Dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau kurang dari 0, maka selang baru yang digunakan adalah selang AC. Tapi kalau lebih dari 0, kita menggunakan selang baru CB. Perhatikan di sini, FA-nya adalah positif ya, 1,0000. Sedangkan FC-nya 0,891976 yang juga positif. Positif kali positif hasilnya positif. Nah, karena positif berarti FA dikali FC-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka selang baru yang kita gunakan adalah selang CB. Nah, seperti yang sudah di sini yang sudah kita tentukan, kalau dia lebih dari 0, maka kalau dia tidak kurang dari 0 artinya lebih dari 0, maka selang baru yang kita gunakan adalah CB. Perhatikan di sini, karena selang barunya CB, maka posisi C di sini akan menggantikan posisi A. Ya, posisi C-nya menjadi posisi A. Kan selangnya selang AB ya, seperti yang sudah kita jelaskan dulu. Kan selang AB, karena selang barunya CB, maka C di sini, nilai C yang 0,304718 itu akan menggantikan posisi si A, turun ke A. Jadi A-nya 0,304718. Sedangkan posisi B-nya tetap, karena selang barunya kan CB, berarti B-nya tetap menggunakan yang 1,000000. Nah, seperti itu. A-nya yang C-nya turun ke A, B-nya tetap turun ke B.
Lalu untuk mencari nilai C ini kita harus menentukan dulu FA dan FB-nya dengan cara yang sama. Untuk menentukan nilai FA berarti kita memasukkan nilai, sorry, mensubstitusikan nilai A yang ini. Sekarang yang nilai A yang ini ya, bukan yang nol lagi, tapi yang iterasi ke satu. Berarti nilai A ini kita substitusikan ke fungsi fx ini sehingga kita dapatkan nilai FA yang di sini. Begitu juga untuk mendapatkan nilai FB, maka kita mensubstitusikan nilai B yang ini pada iterasi pertama ini ke fungsi fx sehingga didapatkan nilai FB-nya adalah demikian. Loh kok sama ya Bu sama iterasi ke nol? Ya karena nilai B-nya sama, dimasukkan ke rumus yang sama, hasilnya tetap sama. Nah seperti itu ya. Karena kita sudah punya nilai A, B, FA, dan FB, maka bisa kita menentukan nilai C dari rumus yang tadi. C sama dengan yang ini ya. C sama dengan 2B min FB dikurangi B min A per FB min FA. Maka didapatkan nilai C pada iterasi pertama adalah ini. Ya, kita masukkan nilai A, B, FA, dan FB pada rumus yang tadi sehingga didapatkan nilai C untuk iterasi pertama adalah yang ini. Ya, ini terasi ke nol, ini terasi ke satu. Oke, karena kita sudah dapatkan nilai C pada iterasi kedua ke pertama ini, maka untuk mencari nilai FC dengan cara yang sama, kita tinggal mensubstitusikan nilai C-nya kepada fungsi fx sehingga didapatkan nilai FC yang pada iterasi pertama itu adalah seperti ini, 0,3988287. Baik, teman-teman di sini ternyata selang baru, selang selang sorry lebar selang baru untuk iterasi pertama ternyata masih jauh ya, masih jauh dari epsilon yang diharapkan, masih besar 0,499871. Artinya kita harus meneruskan lagi iterasi ke selanjutnya. Sedangkan dengan cara yang sama, untuk meneruskan iterasi selanjutnya, kita harus menentukan selang baru. Selang barunya bagaimana? Ya, tinggal melihat nilai dari FA kalikan FC, kurang dari nol atau lebih dari nol. Perhatikan di sini FA-nya positif, FC-nya positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Nah, karena positif, maka atau lebih dari nol, maka selang baru yang kita gunakan adalah selang CB. Ya, selang CB. Selang CB-nya yang mana? Ya, berarti untuk iterasi kedua, selang yang kita gunakan adalah selang CB yang artinya C pada iterasi pertama itu menjadi nilai A pada iterasi kedua. Sedangkan nilai B-nya tetap karena selangnya CB, maka B-nya tetap di posisi B. Dengan cara yang sama, seterusnya kita dapatkan langkah-langkahnya sama ya. Tentukan nilai selangnya, selang barunya, AB-nya, kita cari FA dan FB-nya, setelah itu kita cari nilai C-nya, setelah itu kita cari nilai C-nya. Sampai seterusnya, sehingga kita mendapatkan lebar selang baru yang kurang dari epsilon. Seperti yang pada metode biseksi. Oke, dengan cara yang sama sampai ke iterasi ke-11 ternyata apa namanya lebar selang barunya masih belum mencapai, sorry, masih lebih dari epsilon. Artinya masih lanjut ya. Masih lanjut seterusnya sampai pada ini iterasi ke-12 sampai ke iterasi 21 ternyata ini nilainya sama ya. Ternyata nilainya sama semuanya, baik nilai A, C, B, FA, FC, FB, selang barunya juga sama, lebar selang barunya juga sama. Bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu, Bu? Kapan kita berhentinya untuk apa namanya? Untuk menentukan akar taksiran atau akar hampirannya? Di sini ada catatan, karena ini terjadi looping ya. Looping itu apa? Apa? Perulangan berkali-kali dengan nilai yang sama. Di sini perhatikan teman-teman. Ini terjadi pengulangan berkali-kali dengan nilai yang sama. Semuanya sama ya. Itu terjadi looping. Nah, ketika terjadi looping ini, maka ada yang bisa kita lakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, kondisi berhenti pada algoritma regula falsi, kita menambahkan syarat lagi. Apa itu syaratnya? Kita eh, harus kita tambah dengan memeriksa apakah nilai FC sudah sangat kecil sehingga mendekati nol. Ya, apakah nilai FC-nya sudah sangat kecil sehingga mendekati nol. Jadi kita tidak melihat kita tidak melihat lebar selang baru lagi.
Kan awalnya kita harus melihat lebar selang baru dia harus kurang dari epsilon sehingga kita bisa berhenti iterasinya. Nah, karena tadi terjadi looping terus-terusan, mau kita lanjutkan sampai iterasi ke 100 pun nilainya akan tetap sama, tetap terjadi looping. Nah, karena terjadi looping, maka bisa kita lakukan hal lain ya. Kita tidak usah melihat lebar selang baru, tapi kita memeriksa nilai FC-nya. Cukup memeriksa nilai FC-nya apakah sudah sangat kecil sehingga mendekati nol. Dengan kita menambahkan syarat di sini, yaitu nilai mutlak dari FC itu kurang dari epsilon kedua. Epsilon kedua ini yang mana kita tentukan sendiri. Kalau epsilon pertama itu nilainya adalah ini ya, nilai epsilon pertamanya itu dari yang diharapkan dari soal adalah 0,00001 ya, diharapkan lebar selang barunya adalah kurang dari 0,00001. Karena terjadi looping, maka kita menambahkan epsilon kedua, kita tentukan sendiri yaitu epsilon keduanya kita yang kita harap adalah 0,000001. Nolnya ada 5. Kalau tadi nolnya ada 4, ini nolnya ada 5. Karena yang mau kita cek bukan lebar selang barunya, tapi nilai dari FC-nya. Apakah nilai mutlak dari FC ini sudah kurang dari epsilon 2? Ya, epsilon 2-nya kita tentukan yang kita ambil adalah 0,000001. Nah, iterasi akan berhenti ketika nilai FC-nya itu kurang dari epsilon kedua. Ternyata setelah kita lihat apa nilai FC yang kurang dari epsilon ini itu berada di iterasi ke-12. Kita kembali lagi di sini di iterasi ke-11 nilai FC-nya itu masih 0,000001. Itu masih sama dengan epsilon 2. Sedangkan yang kita harapkan itu kurang dari epsilon 2. Kita lanjutkan ke iterasi ke-12. Nah, pada iterasi ke-12 ternyata nilai FC-nya itu sudah kurang dari epsilon 2. Nilai FC pada iterasi ke-12 itu adalah 0,000000. Nah, ini sudah kurang dari apa namanya epsilon 2 ya. Di sini selanjutnya sama. Nah, kita ambil yang paling atas nih, yang paling awal, yang kurang dari epsilon 2 nilai FC yang kurang dari epsilon 2. Bahwa 0,000001 kurang dari epsilon 2. Epsilon 2-nya berapa? 0,000001. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa iterasi akan berhenti pada iterasi ke 12 atau ke 13 ya kalau dari 0 ya. Letaknya di iterasi R12 ini. Nah, itu maka iterasi akan berhenti pada R12, iterasi ke-12 ya. Dengan akar hampiran adalah nilai C-nya. Berapa nilai C-nya ketika iterasi 12 ini pada R12? Yaitu nilai C-nya adalah sebesar 0,605267. Jadi, jawaban akar hampiran dari soal yang diminta nilai C atau akar taksiran atau akar hampirannya adalah 0,605267 nilai C pada iterasi ke-12 ketika FC-nya kurang dari epsilon kedua. Nah, jawaban ini akar hampiran yang kita dapatkan baik di metode regula falsi maupun biseksi itu tidak jauh berbeda. Kalau di metode biseksi, kalau tidak salah, itu akar hampirannya nilai C-nya adalah 0,605263 apa 4 gitu ya kalau tidak salah. Dan itu berhenti di iterasi ke-17. Nah, seperti itu. Nah, pada metode regula falsi kita sudah cukup berhenti di iterasi ke-12. Jadi jawabannya tidak jauh berbeda baik menggunakan metode biseksi maupun metode regula falsi. Nah, begitu teman-teman penjelasan untuk pertemuan hari ini yaitu metode regula falsi atau posisi palsu untuk menentukan akar dari persamaan nonlinier. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup atau minggu depan ketika saya sudah bisa mengisi perkuliahan secara luring. Baik teman-teman, mungkin begitu saja penjelasan dari saya pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.